Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak pertanyaan yang kelihatannya simpel banget, tapi ternyata butuh ratusan tahun untuk dijawab? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu misteri terbesar dalam sejarah teknologi. Gimana caranya pesawat terbang itu bisa beneran ngangkat? Yap, bukan 4 atau 40, tapi 400 tahun. Selama itulah loh para ilmuwan dan pemikir paling hebat di dunia pusing 7 keliling buat mecahin teka-teki ini. Jadi ini bukan cuma sekedar pelajaran fisika ya. Anggap aja kita lagi nonton film detektif. Tapi ini versi sejarah sains. Setiap generasi itu nemuin satu petunjuk baru yang pelan-pelan ngebawa kita ke jawaban akhirnya. Ini dia nih pertanyaan intinya. Mungkin kita semua pernah dengar penjelasannya waktu di sekolah kan? Tapi percaya deh, cerita lengkap di belakangnya itu jauh lebih seru dan ya mengejutkan dari yang kita bayangin. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Jawabannya itu ternyata nggak datang dari satu orang jenius aja. Tapi ini tuh kayak rangkaian penemuan yang nyambung terus selama 4 abad. Yuk kita kenalan dulu sama para detektif di kasus ini. Gila kan daftarnya? Mulai dari zaman Renaissance sampai awal abad 20. Masing-masing dari mereka ini ngasih satu kepingan puzzle yang super penting. Kalau salah satu dari mereka nggak ada, ya pemahaman kita soal terbang nggak akan pernah lengkap. Nah, kita mulai dari petunjuk pertama. Perjalanan kita ini dimulai di Italia di abad ke-15 oleh seorang seniman sekaligus penemu yang ya kita semua pasti tahu siapa dia. Da Vinci emang jenius banget sih. Cuma dengan observasi dan intuisinya, dia sadar kalau udara yang lebih padat atau mampat di bawah sayap itu seolah-olah mendorong sayapnya ke atas. Ini pengamatan yang sangat mendasar dan 100% benar. Nah, disinilah Da Vinci mentok. Dia bisa lihat gejalanya, tekanan yang lebih tinggi di bawah, tapi dia nggak bisa jelasin kenapa itu bisa terjadi. Pertanyaan ini akhirnya jadi PR buat para ilmuwan di masa-masa berikutnya. Kita lompat 200 tahun ke depan, ke Swiss di abad ke-18. Di sini ada 2 matematikawan hebat yang nemuin hubungan matematis yang jadi kunci kita selanjutnya. Nah, ini dia yang kita kenal sebagai prinsip Bernoulli. Ini terobosan besar banget, jadi mereka nemuin kalau tekanan sama kecepatan itu hubungannya berbanding terbalik. Artinya pengamatan Da Vinci soal tekanan tinggi di bawah sayap itu secara otomatis berarti udara di atas sayap pasti geraknya lebih cepat. Dan disinilah ceritanya jadi makin rumit. Prinsip Bernoulli itu cuma ngejelasin apa yang terjadi, tapi tetap nggak bisa ngejawab kenapa itu terjadi. Kenapa sih udara di atas harus lebih ngebut? Misteri ini bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala selama 150 tahun lagi, sampai akhirnya ada yang nemuin kepingan yang hilang. Ternyata kunci dari semua ini adalah sebuah fenomena yang gak kelihatan mata, yang selama ini kelewat gitu aja. Sesuatu yang terjadi pas banget di detik pertama sayap itu mulai bergerak. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, 3 ilmuwan dari 3 negara yang berbeda secara terpisah nemuin jawaban yang sama. Jawabannya adalah ada sirkulasi udara atau pusaran yang jadi biang keladi dari semuanya. Coba bayangin deh, pas sayap mulai maju kan udara jadi kebelah tuh. Nah, udara dari atas dan bawah ini ketemu lagi di ujung belakang sayap. Pertemuan ini ngebentuk pusaran kecil yang terus ketinggalan di belakang. Anggap aja ini aksi pertamanya. Disinilah hukum fisika dasar bekerja, alam semesta itu suka keseimbangan. Kalau ada pusaran yang muter ke satu arah, ya harus ada pusaran lain yang muter ke arah sebaliknya biar imbang. Nah, pusaran inilah yang nempel di sayapnya. Jadi, poin paling pentingnya ini, hukum kekekalan momentum sudut. Gampangnya, pusaran mula itu aksinya dan sebagai reaksinya, alam menciptakan pusaran melekat. Si pusaran melekat inilah yang selama ini jadi potongan puzzle yang kita cari-cari. Oke, sekarang kita udah punya semua petunjuknya nih. Ada tekanan dari Da Vinci, hubungan kecepatan dari Bernoulli, dan pusaran dari Zhukovsky. Sekarang, ayo kita gabungin semuanya dan kita lihat gimana gaya angkat itu beneran lahir, dari nol sampai jadi. Keren kan? Semuanya nyambung. Dimulai dari satu pusaran kecil yang memicu reaksi berantai. Ternyata pusaran melekat inilah yang secara aktif narik udara di atas sayap biar geraknya lebih cepat. Nah, karena udaranya lebih cepat, tekanannya jadi turun. Dan boom, terciptalah gaya angkat yang luar biasa kuat. Akhirnya, semua petunjuk dari 400 tahun itu nyatu dengan sempurna. Jadi apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan 400 tahun ini? Ini bukan cuma soal aerodinamika loh.
Ini jadi pengingat buat kita kalau penemuan-penemuan besar itu jarang banget terjadi dalam semalam. Semuanya itu dibangun di atas kerja keras orang-orang sebelumnya. Potongan demi potongan, pertanyaan demi pertanyaan, selama berabad-abad. Dari sketsa isengnya Da Vinci sampai rumus rumitnya Zhukovsky, semuanya itu terhubung. Kisah tentang sayap pesawat ini ngajarin kita kalau jawaban dari misteri terbesar itu seringkali dimulai dari pertanyaan yang paling sederhana. Jadi penasaran kan? Di antara hal-hal yang kita lihat setiap hari, kira-kira misteri besar apa lagi ya yang masih nunggu buat dipecahkan?